Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas soal-soal persamaan kuadrat. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut ini. Jadi ibu ambil yang paling mudah dulu. Kalau kita lihat yang bagian A itu x kuadrat min 9 sama dengan 0, itu adalah soal tentang selisih kuadrat. Nanti bagian B-nya kalian latihan sendiri di rumah ya. Kita jawab yang nomor A bersama-sama. Kita lihat sebentar supaya Oke, kita lihat x kuadrat min 9 sama dengan 0 ya. Kita caranya untuk menjawab soal itu, kita buat dulu kurung seperti ini, lalu kita cari akar dari x kuadrat. Akar dari x kuadrat itu adalah x, kita letakkan di sini. Kemudian akar dari 9 berapa? Akar dari 9 itu adalah 3. Nah, tinggal kita tambahkan di sini positif, di sini negatif ya. Ini adalah caranya. Lanjut, bagaimana? Lanjutkan, x tambah 3 sama dengan 0 atau x dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti di sini x sama dengan negatif 3, x sama dengan positif 3. Kita pindahkan ke kanan ya. Maka himpunan penyelesaiannya kita tulis dulu yang nilainya kecil yaitu min 3, kemudian yang lebih besar 3. Nanti yang B kalian jawab sendiri di rumah. Oke. Soal berikutnya kita lihat soal nomor 2. Ada x kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0 ya. Nanti yang D kalian jawab sendiri di rumah. Kita kerjakan di sini x kuadrat min 8x ditambah 15. Nah, untuk menjawab soal seperti ini A-nya kan sama dengan 1 ya. Kita cari dua buah bilangan yang jika dikali itu hasilnya 15, tetapi jika bilangan itu dijumlah menghasilkan negatif 8 ya. Kita tahu 15 itu kemungkinannya itu 3 dikali 5 kan? Atau negatif 3 dikali negatif 5. Sebab positif dikali positif itu positif, negatif kali negatif juga positif. Mana yang menghasilkan kalau dijumlah bilangan itu menghasilkan negatif 8? Tentu yang ini kan? Ya, maka kita ambil yang ini. Kalau ini positif 8, sedangkan yang diminta adalah negatif 8. Maka kita jawab x kuadrat. Sebentar. Kita buat seperti ini. X, kita ambil yang ini ya. Berarti di sini x min 3, x min 5. Ya. Berarti x dikurangi 3 sama dengan 0 atau x dikurangi 5 sama dengan 0. Di sini x sama dengan 3, sini x sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3,5. Itu ya. Nanti yang D latihan di rumah. Kita lanjut soal yang E. Di situ ada 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya tidak 1 tetapi 2. Ya, ada bilangan selain 1. Kita lihat di sini 2 kali 3. Kita lihat dulu, 2 kali 3 itu kan sama dengan 6 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, cari dua buah bilangan jika dikali hasilnya 6 tetapi jika dijumlah hasilnya 7. Maka ini kita bisa ubah. Kan 6 itu bisa 1 dikali 6 ya. Jadi satunya itu 1x, ininya 6x. Jadi yang 7x itu dipecah menjadi 1x dan 6x. Sebab 1 dikali 6 itu hasilnya 6, tetapi 1 ditambah 6 hasilnya 7 gitu ya. Jadi yang tadi kita ubah 2x ditambah 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Kita buat menjadi 2x kuadrat ditambah x ditambah 6x ditambah 3 sama dengan 0. Ingat ya, ini x tambah 6x itu kan 7x ya. Ini hanya untuk memudahkan kalian dalam menjawab soal. Lalu kita kelompokkan seperti ini. Nah, seperti itu.
Kemudian bagaimana? Ini difaktorkan. Ini kan ada unsur yang sama antara 2x kuadrat dengan x ada yang sama, yaitu apa? X. Ya. X dengan x kuadrat, faktor unsur yang samanya adalah x, pangkat yang terendah. Berarti 2x kuadrat dibagi x kan 2x. Ini ditambah x dibagi x itu 1 ya. Kemudian di sini dilihat ada unsur yang sama nggak antara 6x dengan 3? Ada. 6 dengan 3 punya faktor yang sama, yaitu berapa? 3 ya. 6x dibagi 3, 6 dibagi 3 kan 2, jadi 2x. 3 dibagi 3 ini 1, sama dengan 0. Sekarang kalian lihat, ini kan sama nih, ini sama, berarti ini kita bisa keluarkan dulu 2x ditambah 1, ini sama nih. Tinggal kita menuliskan ini dengan yang ini ya, jadi kali x ditambah 3 itu ya. Jadi 2x tambah 1 ini kan sama, 2x tambah 1 tinggal menuliskan x ditambah 3, ini sama dengan 0. Maka ini lanjutkan saja, tinggal mencari himpunan penyelesaiannya, 0 atau x ditambah 3 sama dengan 0. Maka di sini 2x sama dengan 1 dipindahkan ke kanan min 1 ya. Maka x sama dengan negatif 1/2 atau min setengah. Yang ini pindahkan ke kanan jadi negatif 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang kecil dulu apa? Negatif 3 ya. Negatif 3 dikurangi koma negatif setengah. Seperti itu ya. Jadi kalau ada yang bukan 1, maka kita bisa menjawabnya seperti ini untuk memudahkan kalian saja ini mah. Jadi 2 dikali 3 6 ya. Cari dua buah bilangan yang jika dikali hasilnya 6, tapi jika dijumlah hasilnya 7. Bisa pecah 7 itu menjadi x tambah 6x. Lalu lanjutkan seperti ini ya. Nanti yang F kalian latihan di rumah. Kita lanjut contoh berikutnya. Diberikan persamaan kuadrat x kuadrat min 7x tambah 12 sama dengan 0 yang memiliki akar-akar x1 dan x2. Tentukan nilai dari x1 ditambah x2 dan x1 dikali x2. Kita jawab ini. Ini A-nya berapa ini? A-nya kan 1. Ini kan ax kuadrat plus bx plus c. Berarti A1, B-nya itu min 7, C-nya itu adalah 12 ya. Kalau x1 tambah x2 itu rumusnya apa? x1 tambah x2 itu rumusnya apa? Itu rumusnya adalah min B per A. Ingat lagi ya soal yang sebelumnya. Min B per A berarti di sini negatif 7. Lihat, ini negatif itu rumus, negatif 7-nya di sini soal. Per A, A-nya berapa? 1. Negatif kali negatif kan positif. Jadi positif 7/1. Jawabannya 7. Nah, x1 kali x2 rumusnya apa? C per A. C-nya berapa? 12. A-nya berapa? 1. Berarti 12 dibagi 1 ya 12. Seperti itu, mudah ya. Untuk soal nomor 2. Lanjut soal berikutnya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 4x min 3 sama dengan 0 dengan rumus ABC. Kita lihat ini rumus ABC yang seperti ini ya. Jadi min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita lihat di sini A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 4, C-nya min 3. Tinggal masukkan ke sini. Min B berarti min 4 plus minus akar B kuadrat berarti 4 kuadrat min 4AC. Min 4 A-nya berapa? 2. C-nya min 3 per 2A. A-nya adalah 2. Berarti negatif 4 plus minus akar 4 kuadrat itu 16. Ini negatif kali negatif, ibu tulis positif langsung. 4 kali 2 8, 8 kali 3 24 per 4. Ini menjadi negatif 4 plus minus akar dari 30 40 ya, 40 per 4. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Ini kan x1, x2 ada positif negatif ya. Kita lanjut. Berarti di sini kan di sini ada positif negatif, berarti x1 itu kita ambil yang positif dulu ya. Negatif 4 ditambah, lihat di sini kan ada positif negatif, berarti di situ ada 2.
Negatif 4 kita ambil yang positif, negatif 4. Kemudian di sini positif itu ya. Di sininya 4. Nah, kemudian bagaimana ini? Ini bisa nggak disederhanakan? Bisa ya, ini bisa disederhanakan. Ini min 4 di plus akar 40 itu kan bisa diubah menjadi 4 kali 10 ya. Gitu. Ini menjadi min 4 plus akar 4 itu 2. Berarti 2 akar 10 per 4. Nah, masih bisa nggak disederhanakan? Ini masih bisa ya. Ini Ibu tulis ke sini. Lihat ini, min 4 dengan 2. Ada kan faktor yang sama, yaitu berapa? 2. Ada faktor yang sama, yaitu 2. Di sini min 4 dibagi 2, kan min 2. 2 dibagi 2, itu 1. Akar 10, berarti tinggal akar 10 ya. Per 4. Nah, ini baru bisa dibagi nih. Jadi, yang tadi ini jangan langsung dibagi. Ini langsung dibaginya seperti ini ya. Ini dengan ini dapat 2. Maka yang di atas kan 1 ya. Berarti yang di atas adalah min 2 plus akar 10 per 2. Ini X yang pertama. X yang kedua yang negatif. Berarti min 4 negatif akar 40 per 4. Nah, tadi akar 40 kan kalian sudah paham menjadi seperti ini ya. Jadi Ibu langsung tulis saja min 4 dikurangi 2 akar 10 per 4. Ya, dan ini. Lalu kita faktorkan juga sama, tadi faktor yang sama yaitu 2. Min 4 dibagi 2 itu min 2. Min 2 dibagi 2 yaitu min 1. Min 1 kali akar 10, min akar 10 per 4. Nah, ini dengan ini baru bisa dibagi 2. Maka yang di atas adalah tinggal ini kan 1 ya. Ini 1. Berarti 1 dikali ini langsung min 2 min akar 10 per 2. Ya, ini 2 hasil ini. Jadi ini X1, ini X2. Jadi kalau ditulis himpunan penyelesaian ini tempatnya tidak cukup, Ibu tulis di sini aja ya. Himpunan penyelesaiannya adalah kita buat negatif 2 min akar 10 per 2, negatif 2 plus akar 10 per 2. Boleh seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Jadi ini dari sini ke sini, maaf ya tempatnya tidak cukup. Oke, lanjut. Tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya 5 dan min 2. Berarti di sini X1 sama dengan 5, X2-nya sama dengan min 2. Tinggal dimasukkan saja kalau ini mudah sekali. Berarti X1 min 5 X plus 2 sama dengan 0. Tinggal dimasukkan ya. Jadi kalau di sini positif dimasukkannya negatif. Kalau ini negatif dimasukkannya positif. Terus bagaimana? Ini kan yang ditanya persamaan kuadratnya. Berarti kita cari persamaan kuadratnya ini dikali seperti biasa. Ya. Ini langkah pertama, ini langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Langkah pertama berarti X dikali X, X kuadrat. X dikali 2, 2X. Yang ketiga, negatif 5 dikali X, negatif 5X. Yang keempat, negatif 5 dikali 2, negatif 10, sama dengan 0. Kita sederhanakan. Berarti X kuadrat, 2X dikurangi 5X, negatif 3X ya, min 10 sama dengan 0. Oke. Kita lanjut contoh berikutnya. Nah, kita lihat nomor 5. Akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah X1 dan X2. Jika kedua akar tersebut saling berlawanan, di sini ada kata saling berlawanan. Yang disebut saling berlawanan itu adalah X1 berlawanan dengan X2, berarti X1 itu negatif X2. Berlawanan, jadi 2 lawannya negatif 2. 3 lawannya negatif 3. Makanya kalau X1 lawannya adalah negatif X2. Kemudian hasil kali kedua akarnya adalah 7. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Kalau ada X1 sama dengan negatif X2, ini artinya
Kalau X2-nya dipindahkan ke kiri kan berarti X1 ya, ini negatif, pindah ke kiri kan positif ya. Ditambah X2, ini tinggal berapa? 0. Ya. Kemudian ada kalimat hasil kali kedua akarnya adalah 7. X1 dikali X2 itu adalah 7. Yang diminta adalah persamaan kuadrat ya, kalau diketahui ini. Nah, jika akar-akar persamaan persamaan kuadrat X1 dan X2-nya sudah diketahui ya, X1 tambah X2, X1 kali X2 sudah diketahui dan diminta persamaan kuadratnya, kita masukkan ke rumus. Kalian sudah tahu ini X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Ini rumusnya, ini sudah dibahas sebelumnya ya. Nah, tinggal memasukkan saja. Berarti di sini X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 kan 0 ya. 0 kali X ditambah X1 kali X2 7 sama dengan 0. Nah, 0 dikali X kan 0, berarti ini tinggal X kuadrat ditambah 7 sama dengan 0. Sudah selesai. Jadi ini ingat rumusnya yang ini. Ya, rumus yang ini nih. Jadi kalau X1 ditambah X2 diketahui, X1 dikali X2 diketahui, diminta persamaan kuadratnya, maka rumusnya seperti ini. Gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah X1 dan X2. Nah, ini sejenis dengan yang nomor 5 ya. Jika kedua akar tersebut saling berkebalikan. Nah, saling berkebalikan itu 2, contohnya 2 kebalikannya 1/2. Jadi kalau X1 berkebalikan dengan X2 berarti X1 itu sama dengan 1/X2. Ya, ini artinya ini yang berkebalikan ya. Ini berkebalikan, jadi X1 sama dengan 1/X2. Ini artinya X1 dikali X2 sama dengan 1. Maka X1 dikali X2 itu sama dengan 1. Ini kalimat pertama. Yang kedua, dan jumlah kedua akarnya 3/4. Jumlah kedua akarnya X1 ditambah X2 hasilnya 3/4. Terus bagaimana? Masukkan ke rumus yang tadi itu, yaitu X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Tinggal masukkan X kuadrat dikurangi X1 tambah X2. Di sini 3/4. 3/4 X ya. Ditambah X1 kali X2, 1. Sama dengan 0. Nah, biasanya dalam pilihan itu tidak ada pecahan, bentuk pecahan seperti ini. Untuk menghilangkan pecahan 4 ini, maka masing-masing suku, ini suku ya, ini masing-masing suku itu dikali dengan 4. Dikali dengan 4. Jadi ini dikali ya, maksudnya bukan X, ini dikali nih. Dikali titik aja, Ibu buat titik ya. Dikali dengan 4. Maka X kuadrat kali 4, maka 4X kuadrat. Kemudian ini dikali dengan 4. 3/4 dikali 4, kan ini habis ya. Tinggal 3. Berarti di sininya min 3. Min 3X 1 dikali 4, 4 sama dengan 0. Nah, ini jawabannya gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya nomor 7. Nah, ini soal cerita atau penggunaan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari ya. Suatu kertas karton berbentuk persegi panjang. Kelilingnya 64, luasnya 240. Berapakah panjang dan lebar kertas karton tersebut? Keliling itu rumusnya keliling persegi panjang 2 panjang tambah lebar ya. Nah, di sini kelilingnya 64, kita buat 64 sama dengan 2 panjang tambah lebar. Berarti kalau begitu panjang tambah lebar itu kan 64 dibagi 2. Berapa 64 dibagi 2? Itu 32. Nah, kita buat misalkan dalam bentuk P. Berarti P itu adalah 32 dikurangi lebar. Kita simpan dulu ini. Ya. Kemudian diketahui luasnya itu apa? Luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya. Di sini luasnya 240. Jadi 240, panjangnya itu P ya.
kali lebar. Oh, panjangnya tadi sudah dirubah 32 dikurangi lebar ya. Berarti ini kita buat, jadi mau diubah ke P boleh, mau dibuat ke L boleh. Tadi sudah terlanjur di P, berarti di sini kita buat 32 dikurangi L. Nah, ini L-nya. Oke ya. Berarti 240 sama dengan 32 dikali L kan 32L. Kemudian negatif L dikali L, negatif L kuadrat. Tuh ya. Nah, supaya positif, kita pindahkan yang di ruas kanan ke kiri. Ya, berarti negatif L kuadrat pindahkan ke kiri, jadi kan positif ya. L kuadrat, ini pindahkan ke kiri, yang tadinya positif menjadi negatif. Ini tetap di kiri, berarti tetap positif. Sama dengan 0. Nah, ini kan tinggal difaktorkan saja. Tinggal mencari nilai L-nya berapa gitu ya. Cari dua buah bilangan yang jika dikali hasilnya 240 ini L, tapi jika dijumlah hasilnya negatif 32. Bilangannya berapa itu? Berapa saja? Kita dapat negatif 20 kali negatif 12 ya. Jadi negatif 20 dikali negatif 12 itu hasilnya 240 positif. Tetapi jika dijumlahkan maka menghasilkan negatif 32. Jadi ini seperti tadi, sama dengan 0 atau L-12 sama dengan 0. Berarti L sama dengan 20 ya. Ini L sama dengan 12. Nah, sekarang ini ada dua nilai L. Sekarang kita lihat, jika L-nya sama dengan 20, maka panjangnya berapa? Berarti kan 30 dikurangi 20, 12 ya. Jika L-nya adalah 12, maka panjangnya berapa? Panjangnya adalah 32 dikurangi 12, yaitu berapa? 20. Itu ya. Jadi kalau begitu mana yang berapa panjang dan lebarnya? Berarti panjangnya itu 20, lebarnya adalah 12 ya. Biasanya kan panjang itu lebih panjang daripada lebar gitu ya ukurannya. Jadi panjangnya 20, lebarnya 12. Berapakah panjang dan lebar kertas karton tersebut? Yang ini ya. Sekarang kita lanjut soal berikutnya yang terakhir. Nah, ini juga masih penggunaan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Ayah ingin membuat taman berbentuk persegi panjang. Ibu buat dulu aja gambar taman berbentuk persegi panjang. Di sekeliling taman tersebut dibuat jalur jalan selebar X meter. Ini X-nya belum tahu berapa. Ini kita buat X. Ini sketsa saja ya. Di sekeliling berarti ini X, nanti kita tarik. Oke. Luas tanah yang tersedia berukuran 36 meter kali 26 meter. Berarti ini 36 meter. Yang ini 26 meter. Ini luas tanahnya. Luas tanah yang tersedia berukuran 36 kali 26. Berapakah lebar jalan yang mengelilingi taman? Jadi berapakah ini X ini ya, lebar jalan yang mengelilingi taman? Jika luas tamannya 600. Luas taman ini yang di sini, yang di tengah ini kan taman ya. Ini taman. Itu luasnya adalah 600 meter persegi. Berapa lebarnya? Nah, sekarang kita lihat, ini kan taman nih, 600 ya. Kita misalkan saja ini kan panjang. Ini P ya, ini P, ini L, gitu ya. Panjang taman, ini lebar taman. Kita tulis di sini panjang taman. Oke lah, tulis aja lah panjang taman. Panjang taman berarti 36 meter dikurangi X kan ini saja panjangnya itu ya. Ininya 36 meter, tapi panjang taman kan hanya segini. Ini ada X, berarti di sini 36 dikurangi 2X karena X-nya ada 2. Ini adalah meter. Kemudian lebar taman. Ini kan 26 ya. Ini lebarnya ini nih, ini lebarnya berarti lebar itu tinggal 26 dikurangi 2X, ini X kurangi 2X meter. Gitu ya. Terus bagaimana?
Katanya luas tamannya itu kan tadi 600 ya. Berarti panjang kali lebar itu 600. Kan ini panjang, ini lebar, tinggal kita masukkan. 36 dikurangi 2x, lebarnya 26 dikurangi 2x sama dengan 600. Seperti tadi kita cari 36 kali 26, langkah yang pertama menghasilkan berapa? 36 kali 26, 936. Langkah yang kedua, 36 dikali negatif 2x, berarti negatif 72x. Langkah yang ketiga, negatif 2x dikali 26 berarti negatif 52x. Langkah yang keempat, negatif 2x kali negatif 2x. Negatif kali negatif itu positif. Ini berarti 4x kuadrat sama dengan 600. Kita sederhanakan, berarti 4x kuadrat ya, ini dipindahkan ke depan. Negatif 72x, negatif 52x berarti negatif 124x ya. Ditambah 936 sama dengan 600. Nah, ini pindahkan 600-nya ke kiri. Dikumpulkan. Pindah ke kiri jadi negatif ya. Ini kita kerjakan 4x kuadrat min 124x. Ini dikurangi ini 336 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita lihat, ini masing-masing bisa dibagi 4 supaya nilainya, angka-angkanya lebih sederhana. Coba masing-masing suku dibagi 4. 4 dibagi 4 kan 1, berarti x kuadrat. 124 dibagi 4. 31 ya, berarti 31x. 336 dibagi 4. 84 sama dengan 0. Nah, yang kita kerjakan yang ini nih. Yang ini ya. Sebentar supaya lebih ini ya. Tempatnya tidak cukup. Ibu pindahkan ini ke sini. Berarti x kuadrat min 31x ditambah 84 sama dengan 0. Nah, kita tinggal memfaktorkan yang ini. Ini x, cari dua buah bilangan, jika dikali hasilnya 84, jika dijumlah hasilnya negatif 31. Ini menghasilkan negatif 28, ini 3 ya. Jadi ini kalau dikali hasilnya ini, kalau dijumlah hasilnya negatif 31. X min 28 sama dengan 0, atau X min 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 28, satu laginya X sama dengan 3. Nah, yang 28 ini memungkinkan tidak? Tidak mungkin. Kenapa 28 tidak mungkin? Sebab luas tanahnya saja hanya 26 meter. Jadi ini tidak mungkin. 28 itu kan lebih besar dari 26. Tidak mungkin. Kenapa? Karena luas tanahnya, lebar tanah maksud ibu, lebar tanahnya saja itu hanya 26. Jadi tidak memungkinkan. Maka yang dimungkinkan adalah yang 3 ya. Jadi lebar jalan adalah 3 meter ya. Ingat ya, yang 28 tidak mungkin. Kenapa? Karena lebar tanahnya saja 26 ya. Begitu itu. Oke. Mudah-mudahan kalian paham. Demikian pembelajaran tentang pembahasan soal persamaan kuadrat ya. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.